Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara virtual pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kegiatan webinar dengan tema mewujudkan sekolah Prime. Sekolah Prime itu Pasuruan dengan Integrated Management Education. Perkenalkan, saya Asriati Rohatin yang akan memandu jalannya acara hari ini mulai awal hingga akhir. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Pasuruan, Ibu Agung Budiartati. Kemudian narasumber, yaitu yang akan disampaikan narasumber satu dari Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Pasuruan, Ibu Agung Budiartati. Narasumber dua yaitu Bapak Agung Susanto selaku Waka Kurikulum UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar, Bapak Ibu Guru yang mengikuti webinar ini secara virtual. Sebelum acara dimulai, saya bacakan susunan acara untuk kegiatan webinar hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sesi materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Baiknya mari kita ikuti acara demi acara dengan penuh antusias supaya lebih semangat lagi di siang hari ini. Untuk pembukaan, saya buka kegiatan webinar ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum acara berikutnya dimulai, saya beri pantun dulu sebentar, biar lebih semangat lagi. Siang yang cerah terasa damai, burung berkicau bersahut-sahutan. Webinar hari ini pun dimulai. Mari kita sambut dengan penuh semangat dan perhatian. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Pasuruan, yaitu Ibu Agung Budiartati MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ibu Asri Rohatin yang memandu jalannya webinar terkait dengan sosialisasi sekolah Prime. Terima kasih dan tetap semangat juga semua warga UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Baik, kegiatan hari ini terkait dengan sosialis sekolah Prime, izinkan saya untuk menyampaikan materi. Materi Insight Session Pendidikan Lokal di Kota Pasuruan, pengelolaan sekolah Prime. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pendidikan itu bukanlah hal yang sederhana, namun membutuhkan kinerja yang sinergis dengan berbagai pihak. Pihak yang merupakan warga sekolah, diantaranya kepala sekolah, guru, murid, orang tua, masyarakat, dinas pendidikan, dan pemerintah kota Pasuruan setempat. Tentu semua ini harus saling bersinergi, saling berkoordinasi, saling memberikan penguatan dan motivasi positif serta aksi nyata untuk mewujudkan pendidikan yang holistik di kota Pasuruan, khususnya di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Bapak Ibu, terkait dengan Pasuruan Integrated Management Education, ini adalah program dari Kota Pasuruan yang digagas oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Adi Wibowo, terkait dengan sekolah peduli. Ada sekolah unggul, sekolah mengembangkan sains dan teknologi, sekolah mengembangkan bahasa. Nah, ada 4 aspek ini, kalau kita pahami, ada unsur kepedulian. Tentu hal apa saja yang menjadi faktor utama dari sekolah peduli. Demikian juga sekolah unggul. Unggul yang bagaimana yang diharapkan dalam konteks sekolah prime tersebut.
juga terkait dengan sekolah mengembangkan sains dan teknologi yang akhir-akhir ini marak. Kita disibukkan dengan beraneka macam pengembangan TIK yang luar biasa. Di antaranya terkait dengan AI, coding, dan juga pembelajaran rumah pendidikan, Bapak Ibu. Selanjutnya, sekolah mengembangkan bahasa. Nah, dengan bahasa maka menunjukkan sebuah bangsa itu yang memiliki karakter yang bagaimana kita bisa tahu dari bahasanya. Mari kita bedah, Bapak Ibu, terkait dengan sekolah peduli. Sekolah peduli Sekolah peduli ada keterlibatan kepala satuan pendidikan terkait dengan monitoring. Harapannya adalah kepala satuan pendidikan berkeliling melihat kondisi lingkungannya dan memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Ini yang dikatakan bahwa kepala sekolah peduli terkait dengan kegiatan pembelajaran. Dan kepala sekolah berhak dan harus melihat kondisi nyata apakah kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau tidak, di kelas sudah ada guru atau tidak, bagaimana anak-anak belajar tersebut, apakah sudah sesuai dengan hal yang disyaratkan, sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya lingkungan. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, serta tertib dan berbudaya. UPT SMP Negeri 1 Pasuruan sudah menciptakan lingkungan yang berbudaya positif Bapak Ibu. Dalam artian apa? Kami, dinding-dinding sekolah kami sudah bercerita Bapak Ibu. Kami sudah menyematkan berbagai slogan, berbagai kalimat motivasi, berbagai penunjuk arah, berbagai gambar-gambar yang memberikan penguatan bahwa kita harus saling menghormati antar berbagai pemeluk agama, kita dilarang melakukan kerusakan dan dilarang untuk berbuat yang saling menyakiti antar warga sekolah. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kesehatan. Untuk UPT SMP Negeri 1 Pasuruan menginisiasi juga perilaku hidup bersih dan sehat Bapak Ibu. Kami punya kader-kader kesehatan, duta-duta sekolah yang siap untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Kami terus berupaya untuk mengajak semua warga sekolah untuk peduli akan kesehatan. Selanjutnya optimalisasi, mengoptimalkan aset atau lahan yang ada di lingkungan satuan pendidikan. UPT SMP Negeri 1 Pasuruan bukan sekolah yang memiliki lahan yang luas Bapak Ibu, namun kami mengoptimalkan dengan penghijauan. Dengan penghijauan yang dilakukan oleh kader-kader lingkungan, yang sudah kita rawat juga tanaman-tanaman, yang besar kita rawat dan kita siangi ketika terlalu membahayakan gedung-gedung di sekitar, kita masih tetap peduli akan lingkungan tersebut. Dan yang penting adalah lahan-lahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah ini mendukung satuan pendidikan untuk melaksanakan sarana pembelajaran. Selanjutnya ada kelayakan. Kelayakan sarana dan prasarana tetap kami perhatikan bagaimana cara kami untuk memelihara ketika terjadi kerusakan, kami siap untuk melakukan aksi nyata untuk segera memperbaiki. Kepedulian ini penting Bapak Ibu, karena semua adalah untuk anak-anak, untuk murid yang belajar di sekolah kami. Selanjutnya terkait dengan sekolah unggul. Merujuk pada program Prime Kota, sekolah unggul disampaikan di situ ada memimpin dengan visi misi yang jelas. Visi misi cerdas berkarakter, berbudaya lingkungan, cerdas secara pengetahuan, berkarakter secara akhlak, dan cinta lingkungan. Cinta lingkungan berarti tidak mengotori lingkungan, tidak merusak lingkungan yang berakibat bahwa akan terjadi sebuah bencana karena perilaku kita sendiri. Selanjutnya menciptakan program prioritas unggulan satuan pendidikan. Kami memiliki program mutu Bapak Ibu, mutu tari dan mutu MIPA. Mutu ini kami sampaikan karena kami memiliki
potensi-potensi para peserta didik yang luar biasa di bidang-bidang MIPA dan tari. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya supervisi akademik dan evaluasi kinerja guru. Kami juga melakukan supervisi terhadap kinerja Bapak Ibu guru yang secara holistik Bapak Ibu dengan perencanaan, dengan menghadirkan pengawas, dengan menghadirkan orang tua untuk bisa observasi di kelas Bapak Ibu yang mengajar. Maka selanjutnya adalah peran komite. Peran komite tidak bisa diragukan lagi bahwa komite amat mendukung satuan pendidikan di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan karena komite merupakan bagian dari orang tua dari anak-anak yang dititipkan untuk eh, kita manajemen menjadi generasi-generasi yang unggul untuk masa depan sesuai impian yang diharapkan oleh anak-anak tersebut. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pembelajaran sehari-hari. Baik, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga, misalnya ada IPNU, ya ada ITSNU, ada Bapak Ibu pengajar yang ekskul terkait dengan Al-Banjari, juga kami memiliki guru-guru agama yang memiliki karakter yang luar biasa untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pembelajaran sehari-hari. Maka kami memiliki pembiasaan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah. Ini memberikan gambaran bahwa sekolah unggul adalah unggul dalam pengetahuan dan unggul dalam karakter. Selanjutnya adalah melaksanakan monitoring evaluasi dengan pelaksanaan pembiasaan kegiatan religius di satuan pendidikan. Monitoring evaluasi ini kita akan lakukan dengan cara saling komunikasi dengan anak-anak. Kita melihat apakah yang sudah kita terapkan ini anak-anak mampu. Misalnya membaca doa di kelas, apakah sudah berjalan dengan baik, yang didampingi oleh guru mata pelajaran atau wali kelas pada awal kegiatan pembelajaran. Apakah kegiatan sholat duha dan duhur ini sudah berjalan dengan baik? Apakah ekstrakurikuler yang terkait dengan kegiatan religius ataupun kegiatan yang diinisiasi oleh OSIS terkait dengan pelaksanaan PHBI juga berjalan dengan baik, maka semua warga sekolah saling mengevaluasi dan monitoring kegiatan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, sekolah mengembangkan sains dan teknologi. Sains dan teknologi bisa include dalam kegiatan. Di sini ada platform rumah pendidikan. Di antara platform rumah pendidikan ini adalah ruang GTK Bapak Ibu. Ruang GTK ini pengelolaan kepala sekolah dan guru terkait dengan bagaimana kinerjanya, bagaimana Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri untuk mengasah keterampilan dan menambah pengetahuan dan pengalamannya. Tentu semua berperan karena ada penguasaan teknologi. Dan selanjutnya adalah kepala satuan pendidikan berperan aktif meningkatkan pengetahuan sains dan teknologi melalui hari belajar guru atau kepala satuan pendidikan. Kami memiliki komunitas belajar Bapak Ibu, komunitas belajar sehat digital yang senantiasa memberi kesempatan Bapak Ibu guru untuk saling belajar untuk menajamkan pengetahuan antar rekan sejawat yang digawangi dalam hal ini oleh Wakasek kurikulum kami, yaitu Bapak Agung Susanto. Ini Bapak Ibu. Teman-teman di sini saling belajar antar teman, sehingga tak heran jika Bapak Ibu guru di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan sudah mampu mengembangkan sains dan teknologi. Apalagi terakhir ini kami sudah menggelar pameran karya STEM Bapak Ibu ya, tentang scientific, teknologi, engineering, art dan matematik. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya sekolah mengembangkan bahasa. Sekolah mengembangkan bahasa ini terkait dengan perwajahan sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melihat SMP Negeri 1 Pasuruan dari depan, tampilan wajah di depan, penggunaan bahasanya,
adalah bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang untuk meningkatkan kompetensi bahasa nasional tetap kami perhatikan karena itu adalah bahasa nasional kita Bapak Ibu yang layak untuk kita tetap kembangkan dan tetap kontrol untuk di area publik. Area publik, area di sekitar sekolah, baik di luar ataupun di dalam ruangan, tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga terkait bahasa lisan ataupun tulis. Selanjutnya, sekolah mengembangkan bahasa. Kepala Satuan Pendidikan berperan aktif untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa lokal. Bahasa lokal adalah di sekolah kami adalah bahasa Jawa. Dan terkait ini maka ada Hari Jawa Band. Hari Jawa Band di hari Jumat dengan program Baca Luhur. Dengan menggunakan bahasa Jawa diharapkan murid memiliki perilaku luhur karena bahasa Jawa adalah bahasa yang masih menghendaki untuk saling menghormati yang tua, yang muda, dan yang sebaya. Selanjutnya Bapak Ibu, Kepala Satuan Pendidikan berperan aktif dalam kesantunan berbahasa nasional dan lokal. Nah, terkait dengan kesantunan berbahasa nasional dan lokal ini diharapkan ada sisi-sisi etika Bapak Ibu. Ketika menyampaikan aspirasi, paling tidak pakailah kata izin menyampaikan ataupun ketika berbahasa gunakanlah mimik ekspresif yang mendukung. Itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ternyata sekolah prime sudah ada di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan dan kami siap untuk memanajemen dan mendukung dari program pemerintah Kota Pasuruan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Kemudian kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Agung Susanto SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Masuk. Cek. Cek. Kak Mantur. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Asri sebagai moderator di kegiatan sosialisasi sekolah prime yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Pasuruan, Ibu Agung Budiartati, izin kami akan menyampaikan tentang pelaksanaan sekolah prime di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Izin share screen. Nah, ini terkait pelaksanaan sekolah prime di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan itu pada bagian karakter santri. Kalau tadi Bu Agung menyampaikan di bagian manajemen prime di sekolah, maka saya akan menjelaskan terkait karakter santri prime di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, yaitu Bapak Muhammad Nawawi, kata santri memiliki akar kata yang kaya akan makna dan sejarah yang berasal dari berbagai sumber etimologi. Sebagian besar sumber menyebutkan bahwa kata ini berasal dari bahasa Sangsekerta. Ternyata kita banyak kesalahan, maksudnya salah persepsi. Santri mungkin kita identikan dari bahasa Arab. Ternyata setelah kita telusuri, kata santri itu dari bahasa Sangsekerta yang dari kata sastri.
yang mengacu pada orang yang mempelajari kitab suci. Atau dari bahasa Jawa, santri itu adalah dari kata cantrik yang berarti murid atau pengikut. Saat ini kata santri lebih banyak dipahami sebagai individu yang belajar di pesantren atau suatu lembaga pendidikan yang berfokus pada pengajaran agama Islam. Nah, itu makanya kata santri oleh Bapak Wakil Wali Kota dipahami sebagai individu yang belajar. Ya, individu yang belajar ini yang akan diterapkan di lembaga pendidikan yang ada di Kota Pasuruan, baik di SD maupun di SMP. Kemudian yang kedua, karakter santri. Nah, karakter santri ini adalah sebagai suatu entitas budaya. Santri tidak hanya dipahami sebagai seorang pelajar agama, tetapi juga sebagai individu yang membawa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi pesantren. Ya, jadi dapat kita asumsikan bahwa santri ini adalah seorang pelajar yang memiliki karakter-karakter yang baik. Dalam hal ini, karakter santri ini bisa kita kategorikan mendukung profil pelajar Pancasila. Ya, karena profil pelajar Pancasila itu adalah menekankan pada karakter dari murid. Ya. Oleh karena itu, untuk menciptakan karakter yang tangguh dan berintegritas, seorang santri diharuskan untuk memiliki 4 karakter utama yang saling melengkapi dalam kehidupannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk prem ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian manajemen, yang kedua adalah bagian karakter ini. Nah, bagian karakter ini ternyata memiliki 4 karakter utama. Karakter tersebut yang pertama adalah prestatif. Seorang santri harus memiliki harus memiliki karakter prestatif. Nah, apa itu karakter prestatif? Karakter prestatif ini menciptakan siswa yang cakap dalam bidang akademik maupun non-akademik. Ya. Nah, untuk mendukung atau untuk menerapkan karakter prestatif ini, apa yang harus dilakukan oleh sekolah atau satuan pendidikan? Yang pertama adalah pemetaan mutu satuan pendidikan. Pemetaan mutu satuan pendidikan ini kita lakukan berdasarkan rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan yang didapatkan dari ANBK. Ya, rapor pendidikan ini setiap awal tahun, kira-kira di antara bulan Februari atau Maret, itu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, dari pemetaan mutu satuan pendidikan ini, kita kembangkan untuk menjadi program-program yang tertuang di kurikulum satuan pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Agung tadi, untuk program mutu di SMP 1 itu adalah MIPA sama seni tari. Nah, MIPA untuk mewakili bidang akademik dan yang seni tari itu untuk mewakili non-akademik. Tetapi tidak hanya berfokus pada 2 itu. Ya, banyak dari murid-murid kita juga memiliki prestasi di bidang lain. Misalkan di bidang bahasa Inggris, storytelling, kemudian di bidang IPS kemarin juga ada yang berhasil di USN, ya. Kemudian untuk yang non akademik terutama pada bidang olahraga. Ya, bidang olahraga banyak yang berprestasi di bidang atletik. Bahkan kemarin alhamdulillah di sepak bola, cabang sepak bola kemarin meraih juara 2 untuk tingkat kota untuk yang diadakan oleh PSSI kemarin. Ya. Jadi pemetaan satuan mutu satuan pendidikan ini kita berdasarkan dari rapor pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembinaan terintegrasi antara satuan pendidikan dan lembaga terkait. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan pihak luar, dengan stakeholder yang mendukung
program-program yang ada di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Nah, untuk pembinaan terintegrasi ini misalkan untuk pembina di ekstrakurikuler, ya kita bekerja sama dengan lembaga lain, salah satunya adalah untuk PMR. Ya, PMR, di PMR ini kita bekerja sama dengan Puskesmas Kandang PMI dan juga Puskesmas Kandang Sapi. Ya, bahkan juga kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dari Kota Pasuruan. Nah, untuk bentuk kerjasamanya biasanya dari pihak Puskesmas itu di samping memberikan sosialisasi juga dalam bentuk pengecekan kesehatan. Seperti di 3 bulan yang lalu, ya itu pengecekan kesehatan untuk seluruh warga sekolah. Tapi fokusnya kemarin adalah di murid, di siswa. Ya, jadi semua siswa kita memperoleh pengecekan kesehatan secara gratis dari Puskesmas Kandang Sapi. Ya. Kemudian untuk bentuk yang lain adalah Albanjari. Itu kita mendatangkan pelatih dari luar. Jadi pelatihnya bukan guru agama dari UPT SMP Negeri 1 Pasuruan, tapi dari luar UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Kemudian sepak bola juga seperti itu. Ya. Jadi itu di sekolah kita sudah melaksanakan pembinaan terintegrasi antara satuan pendidikan dengan lembaga terkait. Bahkan tetangga kita, Satlantas, kemarin juga melaksanakan sosialisasi terkait ketertiban berlalu lintas. Ya. Yang ketiga, prestatif itu adalah co-kurikuler prestasi akademik dan non-akademik. Ini berdasarkan dari berintegrasi dengan yang pertama tadi, pemetaan mutu satuan pendidikan. Ya. Co-kurikuler prestasi akademik dan non-akademik, di sini kita memberi kebebasan murid untuk mengikuti lomba atau olimpiade yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait. Jadi ada prestasi akademik dan non akademik itu yang didapatkan oleh murid. Dari murid itu yang ikut dari pembinaan kita, kemudian murid itu mengikuti sendiri. Ya, hanya izin di sekolah itu izin untuk mengikuti kegiatan lomba atau olimpiade, sehingga sekolah memberikan surat izin atau surat keterangan bahwa murid tersebut adalah siswa murid dari SMP 1. Kemudian ada juga lomba atau olimpiade yang memang dipilih oleh sekolah. Nah, kalau olimpiade yang dipilih oleh sekolah itu kita mengadakan seleksi di tingkat sekolah terlebih dahulu. Ya, jadi untuk pengembangan kokurikuler prestasi akademik dan non-akademik, kita memberikan kebebasan kepada murid untuk berprestasi, baik yang akademik maupun yang non-akademik. Ya. Itu untuk karakter prestatif. Ya. Kemudian yang kedua adalah karakter religius. Ya. Diharapkan siswa memiliki karakter yang religius. Ini dibuktikan atau ditunjukkan melalui kegiatan pembiasaan peribadatan bersama di tempat ibadah atau ruang yang disediakan oleh satuan pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Agung tadi, untuk pembiasaan peribadatan bersama itu kita melaksanakan sholat duha berjamaah, kemudian sholat duhur berjamaah, kemudian juga kita setiap akan melaksanakan KBM, kita awali dengan berdoa bersama di kelas. Ya. Kemudian juga untuk yang non-muslim itu kita ada tempat peribadatan sendiri. Ya, barangkali mungkin siswa itu menginginkan beribadah di
sekolah, ya kita sudah menyediakan tempat peribadatan sendiri untuk yang non-Muslim. Ya. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan pembiasaan baca tulis kitab suci. Nah, pembiasaan baca tulis kitab suci di lembaga pendidikan keagamaan, tempat peribadatan atau satuan pendidikan, ini biasanya kita dalam di samping melalui integrasi dari mata pelajaran pendidikan agama, ya kita juga melaksanakan pembacaan baca tulis ini dalam kegiatan peringatan Hari Besar Agama. Ya, biasanya kita melaksanakan lomba yang mendukung pembiasaan baca tulis kitab suci, mungkin dalam bentuk kaligrafi, ya itu pada saat pada saat peringatan Hari Besar Maulid Nabi, ya, atau menulis salah satu surat juz amma pada saat melaksanakan pondok Ramadan, ya. Kemudian juga ada tadarus bersama, tadarus secara bergantian, secara terjadwal pada saat pondok Ramadan, ya. Itu adalah untuk menumbuhkan karakter religius pada siswa. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan penyelenggaraan peringatan Hari Besar Keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Untuk peringatan Hari Besar Keagamaan, misalkan di tanggalnya kita melaksanakan kegiatan untuk menyantuni anak yatim, ya. Kemudian pada saat menjelang hari raya atau pada saat puasa Ramadan, kita menerima zakat dan menyalurkan zakat, ya. Tetapi kita tidak memaksakan agar murid zakat di sekolah. Ya, kita hanya menerima secara sukarela. Bagi yang ingin zakat fitrah di sekolah, kita persilakan. Bagi yang tidak mau atau bagi yang ingin melaksanakan zakat fitrah cukup hanya di rumah, ya kita persilakan. Ya, jadi kita tidak memaksakan. Yang terpenting adalah kita kita mengajarkan atau mendidik anak bahwa pada saat menjelang hari raya atau pada saat akhir Ramadan kita melaksanakan zakat fitrah. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler itu kita melaksanakan kegiatan Al-Banjari, ya kita melaksanakan kegiatan Al-Banjari. Kemudian Al-Banjari ini di samping kita persiapkan untuk lomba, kita juga persiapkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi. Itu anak-anak yang ikut ekstra Al-Banjari itu kita tampilkan di kegiatan Maulid Nabi. Kemudian juga ada tahfidz, ya. Tahfidz ini dilaksanakan di luar jam sekolah, jam 1:30 biasanya di musola sekolah, itu untuk anak-anak yang berminat di hafalan Al-Quran, ya. Jadi itu beberapa kegiatan, beberapa program di UPT SMP 1 untuk mewujudkan karakter siswa yang religius, ya. Kemudian yang ketiga adalah mentalitas, ya. Mentalitas ini terdapat 3 program kegiatan. Salah satu program kegiatan yang pertama programnya itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membiasakan anak bangun lebih pagi, bangun lebih awal, kemudian anak itu terbiasa berolahraga, kemudian anak terbiasa belajar, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah, kemudian anak terbiasa tidur lebih cepat, ya. Nah, yang kita garis bawahi adalah yang ini, program anak tidur lebih cepat, lebih awal. Karena kita ketahui
di zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi, anak banyak yang sudah memiliki gadget, bahkan anak-anak bermain gadget ada yang sampai dini hari, ada sampai yang tengah malam. Ya, diharapkan dengan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, anak-anak bisa tidur lebih awal sehingga bisa bangun lebih pagi. Kemudian ketika berada di sekolah, anak tidak ngantuk. Ya, jadi itu untuk program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di UPT SMP Negeri 1, anak-anak mengisi jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di samping mengisi jurnal, anak juga kita ajarkan berliterasi dan numerasi. Di situ kita minta anak membuat grafiknya. Membuat misalkan dalam 1 minggu saya itu grafik untuk bangun paginya itu bagaimana. Ya, jadi kita di samping mencatat juga membuat grafiknya. Kalau ada penurunan, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi itu di samping tidak hanya mencatat, anak juga akan memiliki kemampuan menganalisis. Ya, menganalisis dari hasil-hasil yang telah dicatat di jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian untuk yang berolahraga, ya di samping ada di mata pelajaran PJOK, kita juga kemarin di kegiatan kokurikuler anak-anak kita minta untuk membuat suatu video, bahkan menampilkannya di aula, itu senam anak Indonesia hebat. Ya, dan alhamdulillah anak-anak sudah hafal untuk senam anak Indonesia hebat. Ya. Kemudian program yang kedua adalah program pas temenan, atau kalau pas temenan junior ini untuk tingkat SD, ya. Untuk SMP adalah program pas temenan untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan, perundungan atau bullying, penyalahgunaan narkoba, tindak porno aksi dan pornografi pada muridnya. Program Pas Temenan ini adalah salah satu program yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan yang mengajak murid untuk saling bertukar pikiran. Murid kalau ada masalah langsung cerita ke BK itu biasanya malu, bahkan tidak berani. Ya, akhirnya kita melaksanakan program Pas Temenan. Itu di sekolah kita ada posnya, pos pas temenan, maksudnya ada ruang pas temenan. Jadi ketika ada murid yang bermasalah dan merasa tidak berani ke Bapak Ibu guru, mereka dapat ke pos pas temenan atau ruang pas temenan untuk saling bercerita dengan sesama temannya. Jadi di pas temenan ini di samping kita menyediakan pos, kita juga menyediakan ruang sambat. Ya. Kotak sambat, bukan ruang sambat. Ya, kotak sambat ini semacam kotak hampir mirip seperti kotak saran. Ya, cuma kotak ini di sini anak-anak menuliskan surat yang berisi aduan atau permasalahan apa yang dihadapi selama di sekolah atau mungkin di rumah. Ya. Itu untuk program Pas Temenan. Yang ketiga adalah melalui insersi tentang kesadaran berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, pendidikan seksual, dan kenakalan remaja lainnya pada kegiatan pembelajaran. Nah, untuk ini, untuk tentang kesadaran berlalu lintas, kita sudah bekerja sama dengan Satlantas Pasuruan Kota. Untuk penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja, itu biasanya kita insersikan dengan mata pelajaran BK, ya. Tapi kemarin alhamdulillah untuk
penyalahgunaan narkoba, kita kemarin mendapatkan sosialisasi langsung dari BNN. Bahkan Bapak Wali Kota hadir di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan terkait sosialisasi penyalahgunaan bahaya dari narkoba. Untuk pendidikan seksual ini sudah masuk di mata pelajaran IPA, ya, terutama mata pelajaran IPA di kelas 9. Itu ada materi sistem reproduksi. Nah, diharapkan dari materi sistem reproduksi itu anak memiliki kesadaran bahwa dari sistem reproduksi ini saya harus menjaga organ-organ tubuh mana saja yang harus saya jaga agar tidak sampai terjadi kenakalan seksual atau penyelewengan seksual. Ya, jadi itu untuk mentalitas. Ada 3 program yaitu program 7 KAIH, pastemenan, sama insersi dengan mata pelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu empan papan atau empan papan gitu atau sadar diri. Nah, ini program ini mendukung di manajemen bahasa tadi kalau tidak salah, yaitu pembiasaan tata krama dan tutur kata yang baik serta baik dalam perilaku maupun sikap, ya. Jadi diharapkan anak memiliki karakter yang bertata krama dan bertutur kata yang baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ini pembiasaan di pagi hari pada saat menyambut murid. Di samping Bapak Ibu Guru juga ada pengurus OSIS yang menyambut murid di pagi hari. Ya. Dengan kita menyambut murid itu kita bertujuan murid merasa diterima, merasa dirindukan oleh sekolah. Ketika saya sekolah ada sambutan dari teman-teman, pengurus OSIS, kemudian juga dari Bapak Ibu Guru. Ya, jadi itu untuk pembiasaan budaya 5S. Tidak hanya di saat pagi, ya. Jadi ketika murid-murid ketemu Bapak Ibu Guru, saling menyapa, kemudian bersalaman, kemudian senyum tetapi tetap menjaga sopan santun yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan jawaban. Alhamdulillah kegiatan jawaban ini kita laksanakan di setiap hari Jumat. Ya, di setiap hari Jumat kita memperkenalkan, kita melestarikan budaya-budaya Jawa, budaya-budaya lokal. Ya. Dan untuk jawaban ini di samping murid menggunakan baju Jawa, kalau yang laki-laki kita harapkan menggunakan baju lurik, ya, dan sudah banyak yang menggunakan baju lurik, ya. Ini sudah berjalan dengan baik setiap hari Jumat. Jadi tidak hanya 1 bulan sekali, tapi setiap hari Jumat kita sudah melaksanakan jawaban. Bahkan terdapat di kelas-kelas itu kita tempel tokoh-tokoh pewayangan dari Jawa, ya. Kemudian di bawahnya juga kita beri keterangan dengan maksud, dengan tujuan agar siswa mengetahui di Jawa itu, di budaya Jawa itu seperti apa. Jadi bukan hanya bertutur kata yang sopan dalam bahasa Jawa atau berpakaian sopan di dalam bahasa Jawa, tapi anak-anak kita ajarkan tentang budaya-budaya Jawa. Yang keempat yaitu penguatan 6 literasi dasar di lingkungan satuan pendidikan, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan. Untuk literasi ini kita sudah membuat program. Yang pertama adalah Duta Literasi, ya. Kemudian yang kedua itu program
di setiap awal bulan itu anak-anak di hari Sabtu selama 40 sampai 60 menit melakukan kegiatan literasi dari modul literasi yang telah kita siapkan. Ya, dan alhamdulillah hasilnya di rapot pendidikan untuk literasi dan numerasi setiap tahun naik nilainya. Untuk yang bahkan di tahun 2024 itu terjadi kenaikan yang signifikan untuk di numerasinya. Kalau yang di literasi alhamdulillah mulai awal untuk UPT SMP Negeri 1 sudah nilainya sudah bagus, sekitar di atas 90 ya. Nah, yang numerasi itu yang awalnya 70 ya, dengan kegiatan program tersebut akhirnya bisa hampir menyusul yang literasi, hampir sama dengan yang literasi. Terkait literasi sains, ya literasi yang berpikir secara sains, alhamdulillah kemarin kita seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi bisa melaksanakan pameran STEAM, STEAM. Ya, jadi kita harapkan anak memiliki pola berpikir secara ilmiah. Ya, itu yang kita harapkan dari literasi sains. Kemudian untuk literasi digital, kita fasilitasi di samping melalui pelajaran informatika, ada beberapa mata pelajaran yang juga mengajak siswa untuk berliterasi secara digital. Untuk literasi finansial didukung oleh mata pelajaran matematika dan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan juga untuk literasi finansial ini kita jadikan salah satu materi di buku literasi yang kita kembangkan. Jadi untuk literasi finansial ini juga di kamera off. Sebentar, kameranya mati. Aman. Oke, baik. Kembali lagi untuk literasi finansial. Literasi finansial ini di samping didukung oleh mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan sosial, ya juga kita tuliskan di modul literasi numerasi yang dikembangkan oleh sekolah. Jadi literasi finansial ini termasuk di kegiatan literasi di hari Sabtu. Di hari Sabtu di minggu pertama. Untuk literasi budaya dan kewargaan, tadi sudah kami sampaikan, literasi budaya dan kewargaan ini berintegrasi dengan jawaban. Tadi kami sampaikan di depan-depan kelas kita tempelkan beberapa tokoh-tokoh pewayangan Jawa, kemudian dan bagaimana karakternya, kemudian di situ juga ada ceritanya bagaimana, yaitu untuk mendukung literasi budaya dan kewargaan. Ya. Jadi itu program-program di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan terkait terkait program yang digagas oleh pemerintah Kota Pasuruan terkait karakter santri prime. Ya. Jadi prime-nya tadi saya ulangi, ya prestatif. Kemudian yang kedua adalah mentalitas, kemudian yang kedua adalah religius, kemudian yang ketiga adalah mentalitas, dan yang keempat adalah papan atau sadar diri. Ya, jadi untuk yang saya jelaskan tadi adalah terkait peningkatan karakter dari murid. Ya, jadi itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Asri. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Agung Susanto. Semoga ilmu yang diberikan dan wawasan
yang diberikan dapat menginspirasi kita dalam memberikan pendidikan yang lebih baik untuk peserta didik. Setelah pemaparan materi, kita lanjut ke kegiatan yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya, kemudian bisa bertanya kepada siapa. Sudah ada yang angkat tangan. Oh iya, silakan. Ibu Firda. Ya, Ya, monggo silakan Bu. apakah suara saya masuk? Masuk, Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Firda Aulia Nur Rasyidah, salah satu guru di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Kalau dari pemaparan narasumber pertama yaitu Bu Agung dan Pak Agung, ini berarti di SMP Negeri 1 Pasuruan sebenarnya sudah memenuhi semua indikator yang ada di sekolah prime. Ya. Bisa di-sharingkan tantangannya dalam memenuhi kriteria sekolah prime tersebut sehingga bisa mengatasi tantangan tersebut itu juga seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Firda. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu bisa di-sharingkan terkait tantangan untuk memenuhi seluruh indikator di pemenuhan sekolah prime ini. Benar, Bu? Iya Bu, benar. Ya, Secara singkat aja, secara secara umum. singkat. Ya. Monggo silakan untuk Bapak Ibu narasumber untuk menjelaskan tantangan apa saja yang dihadapi selama penerapan sekolah prime di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Silakan untuk Ibu Agung yang Ya, terima kasih Bu Firda sudah menyampaikan pertanyaan ya, tantangan. Setiap kegiatan tentu kita dihadapi oleh tantangan. Namun tantangan itu perlu dijawab dengan prestasi, dengan dijawab dengan kegiatan yang positif, dengan kegiatan yang saling koordinatif, dengan kegiatan yang saling bahu-membahu dan saling bersinergi, bukan hanya di dalam intern sekolah, namun juga dengan di luar sekolah. Yang dikatakan adalah semua warga sekolah bergerak. Nah, ketika dikatakan tantangan, di antaranya adalah satu konsisten. Konsisten ini seperti sebagai contoh ya, untuk budaya hidup bersih. Apakah semua warga sekolah sudah konsisten menempatkan sampah kepada tempatnya? Nah, ini tantangan. Tantangan ada dalam diri sendiri. Kalau kita sadar diri, tadi ada sadar diri, empan papan tadi. Kita buanglah sampah pada tempatnya. Tentu ketika kita makan dan sampah itu perlu masuk ke tempat sampah, di sekitar nggak ada tempat sampah, tentu yang terjadi apa? Kita tidak akan melepas sampah itu di bawah tempat duduk kita. Namun kita akan tetap menggenggam sampah itu sambil berjalan mencari tempat sampah baru kita buang. Nah, sadar diri kembali lagi. Ketika ada sampah yang tercecer di sepanjang perjalanan, ketika kita melihat maka kita sadar bahwa itu tidak benar ada sampah di hadapan kita, maka kita akan ambil dengan sukarela untuk bisa memasukkan ke tempat sampah sebagai tempat pembuangan akhir. Nah, itu tantangan. Tantangannya adalah kesadaran dari diri sendiri untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan diri sendiri dulu. Setelah itu baru menggerakkan orang lain dan memberikan teladan. Jangan pernah ragu dan jangan pernah patah semangat untuk terus bergerak, memberikan contoh yang terbaik, memberikan tutur kata, memberikan nasihat kepada murid-murid kita, saling memberikan pencerahan antar rekan sejawat dan saling mendukung kinerja kita. Itu. Jadi harus saling bahu membahu. Alhamdulillah itu tetap kita jalankan
dan itu merupakan upaya kita untuk tetap menjalankan bahwa program sekolah prime di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan bisa dijalankan karena ada sinergi antar semua keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Firda. Baik, Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari narasumber yang pertama. Apakah mungkin ada tambahan dari narasumber yang kedua terkait pertanyaan dari Bu Firda? Cek. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan satu saja, yaitu di samping tadi seperti yang disampaikan oleh seperti yang disampaikan oleh Bu Agung tadi, tambahan dari saya adalah di samping tadi ke sadar diri ya papan juga kita memberikan beberapa prestasi, memberikan beberapa penghargaan kepada anak-anak. Diharapkan dengan penghargaan yang kita berikan kepada anak bisa menjadi teladan bagi yang lain, bisa menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, di samping itu juga anak merasa berbangga, ya, anak merasa bangga ketika dihargai oleh sekolah. Ya, dan alhamdulillah di tim medsos sekolah itu selalu update terkait prestasi-prestasi yang diraih atau yang diberikan oleh murid-murid kita. Kemudian kita bagikan di media sosial, itu sudah memberikan penghargaan yang tinggi lah, baik bagi anak tersebut juga bagi orang tua. Ya, itu juga sebagai salah satu promosi sekolah kita, ya salah satu promosi lah bahwa branding dari sekolah kita memberikan penghargaan kepada anak yang sudah berprestasi. Di samping itu juga bagi guru yang berprestasi juga kita berikan penghargaan. Ya, jadi agar menjadi contoh bagi yang lain, sehingga yang lain, kalau saya berprestasi ternyata di samping mendapat penghargaan dari yang saya ikuti juga dapat penghargaan dari sekolah. Ya, jadi itu Bu Asri untuk tambahan dari saya. Terima kasih atas tambahannya dari Bapak Agung Susanto. Kembali ke Bu Firda, bagaimana? Apa mungkin ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaannya atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu Asri. Sangat jelas. Terima kasih, Bu Agung dan Pak Agung. Baik. Terima kasih untuk Bu Firda telah mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Firda dengan cukup jelas. Sekolah Prime ini berdasarkan pertanyaan dan jawaban tadi, Sekolah Prime ini sebenarnya sudah terlaksana semua di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Memang ada beberapa tantangan yang kita dapati selama melaksanakan kegiatan Sekolah Prime ini, namun semua tantangan tersebut sudah berhasil dilalui sehingga kegiatan-kegiatan tersebut yang dirancang berjalan dengan baik dan menghasilkan kegiatan yang memang cukup efektif dilaksanakan oleh peserta didik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber, kepada seluruh peserta dan seluruh tim webinar yang sudah ikut menyukseskan webinar hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata kita dalam membangun sekolah Prime ini dan berjalan
dengan baik di sekolah UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Sebelum saya tutup, akan sedikit pantun di di siang yang cukup cerah ini. Tapi pantunnya ini pagi ya, enggak apa-apa ya Pak. Pagi yang cerah burung bernyanyi, terbang tinggi di udara biru. Webinar selesai sampai di sini. Salam hormat untuk para guru. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Mumpung sekarang masih Hari Guru, ada sedikit pantun juga terkait Hari Guru. Jangan bosan-bosan ya mendengarkan pantunnya. Oke. Pohon rindang tempat berteduh, daunnya hijau, menari merdu. Webinar usai, semoga ilmu bertambah penuh. Selamat Hari Guru, kami bangga padamu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu Guru PT SMP Negeri 1 Pasuruan. Semoga kita bertemu lagi di webinar berikutnya dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya Asriati Rohatin pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yes. Tadi meglunting, alhamdulillah. Saya Agung Budiartati MPD, Kepala UPT SMP Negeri 1 Pasuruan, juga fasilitator program Guru Penggerak Angkatan 10. Dalam program Resik, kami bangga dengan warga sekolah kami yang sudah melaksanakan semua indikator dalam sekolah Resik tersebut. Ramah, eco-green, sehat, inklusif, dan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan visi misi sekolah kami dan juga terkait dengan budaya positif dalam kurikulum Merdeka yang mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif dan tentunya didukung oleh semua warga sekolah, masyarakat, pemerhati pendidikan, dan lingkungan sekitar, juga dinas yang terkait. Kekuatan nyata membangun dunia, cintai lingkungan. Sekolah eco-green, kita tanam impian. Setiap langkah kecil jadi perubahan. Sehat tubuh, sehat jiwa, kita jaga di sini. Kita tumbuh belajar penuh kenyamanan. Penuh cinta,
inklusif, penuh warna. Kolaborasi kita, kekuatan nyata, membangun dunia, cintai lingkungan. Bangsa tempat menggapai impian, guru, murid, dan orang tua saling berkolaborasi, belajar bersama penuh keyakinan, ciptakan jiwa-jiwa penuh kedisiplinan. Inklusif untuk semua, tiada yang terpinggirkan. Setiap anak punya tempat, setiap mimpi ditebar bangsa kita. Tempat penuh cinta, Kami memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Kami memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Kolaborasi kita, Kami memiliki hak yang sama dalam pendidikan. membangun Kami memiliki hak yang sama dalam pendidikan.